Nggak berubah. Ini emang bener kuli. Beneran Kan salin dulu bisa salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Bayu, gue adalah seorang kuli bangunan. Gue tuh jadi kuli bangunan karena gue dididik sama bokap gue dari kecil biar jadi kuli bangunan yang baik dan benar. Dan terbukti, ketika gue gede, sense kuli bangunan gue terbentuk. sense kuli. Makanya pertama kali gue datang ke sini rasanya pengen gue renovasi. Apalagi ngelihat tembok Om Deddy di bagian luar. Itu masih batu bata merah, teman-teman. Belum diaci. Sumpah gue ngeliatnya gregetan banget pengen gue aci. Gatel tangan gue kalau ngeliat tembok yang belum rapi, teman-teman. Ini aja gue ngeliat ruangan segede ini. Buset dah, jiwa kuli gue meronta-ronta, anjir. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin secara maksimal. Ini kalau gue sama temen gue berlima kesini, gue bikinin kos-kosan di sini. Beneran. Kapan lagi ya kan yang ngekos di sini buka pintu, set, denger suara 3, 2, 1 and close the door, tutup lagi. Kapan lagi? Bokap gue pernah bilang gini ke gue, Bay, lu harus jadi kuli. Biar nanti kalau ngebangun rumah nggak perlu manggil kuli lain. Dulu gua iya aja. Cuma setelah dipikir-pikir, anjir ngebangun rumah kan gak cuma butuh skill nguli ya. Tapi butuh banyak, butuh duit, butuh waktu, sama butuh tumbal gitu. Banyak gitu. Tuh, bener Buktinya juga. sekarang aja bokap gua rumahnya masih ngontrak, anjir. Emang payah dah bapak gua tuh. Makanya sebagai anak, gue suka iri sama anak-anak lain. Apalagi sama Askah, teman-teman. Askah mau jadi apa aja, pasti didukung sama Om Deddy. Askah mau jadi petarung MMA, didukung. Mau jadi podcaster, didukung. Enak gitu, banyak pilihannya. Lah gue dari SMP, disuruh jadi kuli, anjir. Nggak punya pilihan. Gue pernah bilang gini ke bokap gue, Pak, Bayu mau jadi kuli. Shh, Bayu, no, kuli. Tapi Pak, no. Ya Allah. Dipaksa jadi kuli gue, anjir. Dan alasan gue jadi kuli bukan karena bokap gue doang. Karena jadi kuli tuh gampang, teman-teman. Jadi kuli tuh nggak perlu ijazah tinggi, nggak perlu pengalaman yang banyak. Jadi kuli tuh yang dibutuhin cuma 2. Berani mati sama punya baju bola kayak gini. Bisa jadi kuli. Kalau celana abri nilai plus. Nilai plus. Orang gue waktu itu ngelamar jadi kuli gampang banget. Jadi ceritanya di deket rumah gue, itu lagi ada proyek yang ngebangun rumah. Gue samperin proyeknya, gue ngomong sama mandornya. Gue ngomong kayak gini sama mandornya. Halo, Dor. Mandor kan? Kalau mandor. Saya Bayu, saya mau jadi kuli. Saya jadi kenek aja nggak apa-apa jadi kenek. Hah? Jadi makanan ringan, itu snack. Beda. Terus mandornya ngomong kayak gini. Oke, kalau lu pengen jadi kuli, besok datang ke sini langsung kerja. Buset, langsung kerja. Kagak ada interview. Besokannya gue datang. Gue ingat banget pertama kali gue terjun di dunia kuli, itu pas lulusan SMP. Temen-temen gue sibuk menerusin negeri kemana, SMA negeri kemana. Bingung mau nerusin SMA negeri kemana. Gue juga bingung mau lanjutin proyek kemana ya Allah. Ada temen gue pada saat itu pengen banget masuk SMA negeri. Gue tanya sama dia, emang nem lu berapa pengen masuk SMA negeri? Alhamdulillah Bay, nem gue gede 30, anjir. Udah pasti masuk SMA negeri. Gue ditanya balik, kalau nem lu berapa Bay? Nem gue sih kecil. Cuman 18, tapi udah bisa ngaduk semen sih. Ada yang dibanggakan gitu seenggaknya. Karena gue yakin temen gue yang nemnya gede, belum tentu bisa ngaduk semen, teman-teman. Karena ngaduk semen tuh susah, nggak gampang. Ngaduk semen tuh ada step by stepnya. Nggak bisa sembar. Nih gue bocorin step by stepnya. Yang lo harus lakuin pas ngaduk semen itu campur pasir sama semen, aduk hingga merata, bolongin tengahnya, kasih air, tunggu 5-10 menit hingga meresap. Ntar kalau udah ngeresep jadi dah tuh bolu pandan. Nggak ada diadukan. Dan kita tuh kuli banget, kuli bangunan. Di saat nunggu adukan ngeresep, suka banget ngelakuin kegiatan-kegiatan yang nggak penting buat orang umum, tapi penting banget buat kuli bangunan. Ada 2 hal. Yang pertama ngerokok. Mungkin orang umum seperti kalian apaan sih ngerokok cuman bikin paru-paru basah doang. Buset, gua kasih tahu.
Kuli bangunan kalau ngerokok pikirannya kebuka, open minded. Bagus. Open minded. Open minded. Kuli bangunan gak ngerokok pikirannya ketutup, close minded. Kuli US gua sebenarnya. Contoh dah, kalian tahu rumah miring yang di Dufan? Nah itu kuli bangunannya nggak ngerokok, makanya rumahnya miring. Itu yang pertama ngerokok, yang kedua siul. Mungkin orang umum seperti kalian berpikir, apaan sih siul? Cuman buat manggil burung doang. Hey, no. Kuli bangunan siul ada manfaatnya, biar otaknya ke-refresh. Saya temen gua, kuli bangunan, ada yang siulannya merdu banget. Dia lagi nunggu adukan ngeresep dia siul. Cici cuit, saking merdunya, kelar siul di bahunya ada burung murai 15. Saking merdunya kata gua. Dan jujur teman-teman, gue tuh jadi kuli, gue nggak suka dapat proyek di perumahan umum lah. Gue paling suka dapat proyek itu di perumahan-perumahan yang elit. Karena apa? Adem, tenang, dan yang paling penting ada pembantunya. Gue pernah dapat pembantu di perumahan elit. Gue pernah dapat proyek pembantu di perumahan, gitulah. Gitu maksudnya nih. Gue pernah dapat proyek di perumahan elit, itu pembantunya cakep-cakep banget. Tuh, yang benar. Cakep-cakep banget, sumpah. Hari pertama gue kerja, gue nggak bisa ngebedain mana pembantu, mana majikan. Karena sama-sama cakep. Paling satu-satunya cara buat ngebedain dia pembantu apa majikan, dipanggil. Misalkan ada cewek lewat di depan proyek, panggil aja gitu kayak, Q, cewek. Kalau respon cewek cuman, udah pasti majikan. Tapi kalau misalkan ada cewek lewat terus kita panggil, cewek, kalau respon ceweknya, ngopo kowe? Udah pasti pembantu kalau itu. Udah pasti pembantu kalau itu. Udah pasti pembantu. Apa kowe? Jadi boleh langsung dipacarin gitu. Tapi menurut gua teman-teman, kita cuma bisa nemuin pembantu itu di pembantu cantik di perumahan-perumahan elit yang ada di Jakarta. Gua nggak pernah nemuin pembantu cantik di perumahan-perumahan yang seharusnya daerah itu nggak ada perumahan. Karena pembantunya jelek-jelek, anjir. Majikannya juga. Hari pertama gua kerja, gua nggak bisa ngebedain mana pembantu, mana majikan karena sama-sama jelek. Paling satu-satunya cara buat ngebedain dia pembantu apa majikan, dipanggil. Misalkan ada cewek lewat di depan proyek, kita panggil aja gitu kayak, cewek, kalau respon cewek cuman, pembantu sombong. Pembantu sombong. Pembantu sombong gitu. Tapi emang kuli bangunan tuh sama pembantu nggak bisa dipisahin gitu. Kayak udah takdir gitu. Kayak ada siang, malam, matahari, bulan, Prabowo, Gibran gue. Udah apa namanya? Ya udah takdir gitu. Gue pernah dapet perumahan elit. Itu pembantunya cakep-cakep. Dan kita kuli bangunan kalau dapat proyek di perumahan, itu punya gacoan pembantu masing-masing. Gacoan. Kuli bangunan kalau udah cerita tentang pembantu, buset, excitednya bukan main, teman-teman. Excitednya bukan main. Lagi istirahat. Set, temen gue nyamperin. Bay, tahu gak sih? Di rumah nomor 10, pembantunya mantep, seksi, badannya putih, rambutnya panjang, jadi gue, buset. Dikira gue gak punya gacoan kali, akhirnya gue bilang aja, nomor 10 belum seberapa, mantepan juga nomor 13. Bodinya mungil, imut, rambutnya pendek, suka pakai bando. Siapa, Bay? Budi Sudarsono. Ada pemain timnas. Kesel banget gue. Kesel banget. Emang gak bisa dipisahin lah kuli bangunan sama pembantu. Karena kuli bangunan sama pembantu itu sama. Pekerjaannya sama-sama direndahin. Pendidikannya juga sama-sama rendah. Kecuali pembantunya Om Deddy. S1 bro. Pembantunya Om Deddy jago bahasa Inggris. Itu mah yang ngedeketin bukan kuli lagi tapi Joe Biden. Joe Biden. Gue tuh jadi kuli bangunan stop sampai di SMA. Pendidikan gue nggak terusin ke kuliah. Karena menurut gue pendidikan tuh nggak penting teman-teman. Pendidikan tuh omong kosong. Pendidikan sampah. Sumpah itu kata-kata gue sebelum gue jadi kuli bangunan aja. Setelah gue jadi kuli bangunan, kayaknya pendidikan penting deh. Nyesel gitu gue. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, buktinya banyak kok. Orang yang pendidikannya tinggi, tapi masih direndahin sama orang lain. Buktinya siapa? Guru honorer, teman-teman. Guru honorer pendidikannya tinggi, tapi gajinya masih kecil.
Ada loh, guru honorer sebulan dibayar cuma 600.000. Ngajar sebulan dikasih 600.000. Gua kuli bangunan. Sehari dikasih 150.000. Gue cuma butuh 4 hari buat ngumpulin 600.000. Dari sini gue bisa ngambil kesimpulan. Kalau orang yang ngebangun rumah lebih dihargai daripada orang yang ngebangun kecerdasan bangsa Indonesia. BTW ini gue emang beneran habis pulang nguli teman-teman. Beneran. Ini baju, ini N aja artinya nguli. Ini nguli ini. Ini masih ada bekas semen, ini bekas cat. Nah kalau ini bekas darah habis jatuh dari lantai 2. Kecelakaan kecil biasa. Gue tuh jadi kuli bangunan gak pernah yang namanya ngerasain liburan. Sekali-kalinya liburan waktu itu diajak sama mandor gue. Mandor gue ngomong kayak gini, "Bay, besok kan kita libur. Gimana kalau kita pergi ke Bogor buat liburan? Liburan ke Bogor gratis, siapa yang gak mau?" Besokannya gue ikut. Pas nyampe di Bogor, mandor gue berhenti di klaster yang belum jadi gitu. Terus bilang gini ke gue, "Nih Bay, proyek Om yang kelima." "Oh gitu Om. Ikut kerja, siapa tahu kamu dapat ilmu baru." Buset, ilmu baru. Ini mah jatuhnya bukan liburan tapi studi banding ya. Mana kuli Bogor songong-songong banget. Kuli Bogor. Gue baru datang udah disuruh-suruh. Siang ngaduk. Aing mlester. Berem kata gue. Nama gue Bayu, thank you.